Kabupaten Tasikmalaya ini sekarang ini mau masuk ke hajat kedua kalau tidak salah ya. Hajat kedua demokrasi. Karena yang pertama itu ternyata Kabupaten Tasikmalaya itu bermasalah. Saya melihatnya ada ambisi lebih untuk berkuasa. Jadi seakan-akan ya tadi ada permasalahan atau estafeta kepemimpinan itu tidak boleh sama orang lain. Ada kesalahan dalam bukan dari pemungutan suara orang itu, bukan dari hasil perolehan suara, tapi lebih dalam proses administrasi. Apalagi bupati melaporkan wakil bupati kan gitu. Kayak gitu. Itu kan satu paket. Saya rasa gitu kan. Nah, ini yang emang saya rasa ini dagelan seperti apa gitu kan. Dan sudah saatnya rakyat bersuara karena pikirkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo budaya dan sampurasun. Sudah saatnya kita membicarakan konsep dasar untuk bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Cara berpikir, memahami dan memandang dunia yang bermula dari rakyat. Artinya pada saat ini sudah saatnya rakyat berbicara. Maka dari itu selamat datang di kanal Pikirkan Rakyat. Baik, selamat datang di kanal kami Pikirkan Rakyat. Baik, kita akan berbicara tentang yang hangat pada saat sekarang ini, Kak. Sebelumnya kita perkenalkan dulu bahwa ini salah satu ada dua narasumber yang memang narasumber ini berkompeten di bidangnya masing-masing. Salah satunya Kang Fahmi ya, Kang Firman ini sebagai tokoh muda, tokoh pemuda masyarakat yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Kenapa kita mengundang beliau? Karena memang sekarang ini lagi hangat-hangatnya Tasikmalaya. Dan yang satu lagi Kang Irwan Supiyadi atau lebih kita kenal Kang Iwo. Beliau sebagai pemerhati dan koordinator kelompok Rampid. Rampid itu relawan masyarakat peduli demokrasi. Selamat datang di kanal kami, Kang. Siap, Kang. Oke, baik. Kita ketahui bahwa Kabupaten Tasikmalaya ini siapa saja ya yang akan menjawab nih. Di Kabupaten Tasikmalaya ini sekarang ini mau masuk ke hajat kedua kalau tidak salah ya. Hajat kedua demokrasi. Karena yang pertama itu ternyata Kabupaten Tasikmalaya itu bermasalah. Yang pada akhirnya ada pemilihan pemilihan ulang. Nah, Kang Iwo, ini bagaimana memandang ketika pemilihan umum yang memang sudah diagendakan secara nasional serentak, tiba-tiba muncul PSU, Kang? Nah, kira-kira menurut pandangan Kang Iwo, apa sampai terjadi hal seperti itu? Dan ini siapa yang harus kita salahkan? Oke lah, bukan menyalahkan. Tapi kalau munculnya PSU itu berarti kan ada persoalan nih di dalamnya. Kira-kira menurut pandangan Kang Iwo sebagai koordinator Rampid, bagaimana Kang? Ya, tentunya kalau emang patut yang disalahkan, siapa yang disalahkan? Karena tahapan proses pemilu kada Kabupaten Tasikmalaya tersebut, saya rasa ada kesalahan dalam bukan dari pemungutan suara orang itu, bukan dari hasil perolehan suara, tapi lebih dalam proses administrasi. Artinya ada mekanisme yang emang khususnya penyelenggara yang emang mereka itu tahu bahwa ada aturan yang tidak memperbolehkan
kepala daerah yang menjabat 2 periode. Kan itu ya persoalannya gitu kan. Artinya ketika muncul PSU ini, itu di dalamnya itu ada persoalan dalam tanda petik penyelewengan gitu ya. Karena kan menurut kita PSU itu sudah tidak harus terjadi. Di konkret, misalkan daerah-daerah yang lain kan tidak ada masalah. Nah, ketika PSU berulang itu ada masalah. Artinya di panitia penyelenggara ya. Nah ini nih, ini dampak PSU ini kira-kira menurut Kang Iwok atau Kang Firman, dampak dari PSU ini apa nih? Ya, salah satunya yang dampaknya yang terjadi itu kaitan dengan alokasi anggaran yang emang akan menguras biaya yang cukup lumayan. Nah gitu. Terus siapa yang akan dirugikan? Artinya masyarakat. Dan ketika PSU hari terjadi, ini terlihat bahwa masyarakat merasa bukan terdolimi, tapi masih tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu. Karena ketika proses pemilihan pilkada tersebut itu berlangsung secara normatif nih, sampai perhitungan suara terjadi. Nah, di saat itu ada gugatan, tapi gugatannya bukan perolehan suara, tapi lebih ke proses administrasi. Artinya selektif dari penyelenggara pemilunya KPU. Kan gitu. Apakah kalau mereka tidak tahu, apakah pura-pura tidak tahu? Nah, ini kan sistematis. Kan sistematis gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi sebuah persoalan yang emang perlu disikapi. Hari ini kita menekankan bahwasanya harusnya ini harus ada dievaluasi. Evaluasi ketika hari ini PSU terjadi, jangan sampai kan terjadi lagi gugatan. Oke, menarik nih. Bagaimana Kang Firman menanggapi tentang persoalan PSU ini, Kang? Ya, kalau tadi menyambung apa yang dikatakan Kang Iwok ya, berkaitan dengan ini, bahwa justru saya melihat bahwa kenapa kandidat yang memang di study si penggantinya malah istrinya. Saya melihat justru itu lebih menarik. Nah, kenapa itu? Seakan-akan di Kabupaten Tasikmalaya ini kekurangan kader pemimpin gitu. Jadi saya melihatnya ada ambisi lebih untuk berkuasa. Jadi seakan-akan ya tadi ada permasalahan atau estafeta kepemimpinan itu tidak boleh sama orang lain. Status quo kenapa? Jadi seakan-akan ada permasalahan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang lain. Atau orang lain atau kader-kader yang lain tidak diberi kesempatan. Padahal kan ada misalkan si A, si B, betul. Kalau bicara soal partai, kenapa sampai seperti ini? Ya saya melihatnya itu jadi seakan-akan ambisi berkuasanya itu tinggi gitu. Ya, kalau misalkan dilihat juga, kalau misalkan dari sisi partai PDI, misalkan yang memang mengusung kandidat nomor 3, kita katakan seperti itu, kan banyak kader lain yang memang secara administratif layak, gitu kan, secara kapasitas layak. Kenapa kita harus mengambil orang yang secara statusnya itu sudah dilantik bahkan sebagai anggota dewan, kan belum kerja beberapa hari, masa harus cari daftar lagi gitu kan, cari kerjaan lagi. Dan kalau katanya menurut MK ketika sudah dilantik lalu dia keluar dari situ, lalu dia untuk mencalonkan sebagai pimpinan daerah, itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, bahkan justru di situ ketika memang dipaksakan justru malah memancing konflik baru yang nantinya akan saling lapor dan sebagainya gitu kan. Jadi ini sudah kejadian kan? Sudah kejadian. Jadi kalau misalkan pun nanti definitif sah ya, jadi akan terus ada proses saling lapor dan sebagainya. Kapan selesai? Kapan pembangunan di Tasikmalaya kalau secara proses saja berbelit-belit dan terkesan dilama-lamakan. Dan tidak menutup kemungkinan nanti setelah ini selesai pun nanti bisa berakhir di MK juga kan?
Kemungkinan besar seperti itu. Karena diawali dari konflik ya. Dan nanti ada PSU ulang lagi kan? Ulang lagi Dan terus rakyat, sampai kata Kang Iwok tadi, rakyat yang akan jadi merasakan. korban. Oke. Gitu mungkin. Yang lain Kang, dengan PSU ini Kang, dengan PSU ini tadi kan dikatakan bahwa ini juga akan mendegradasi rakyat. Malahan proses pendanaan untuk PSU ini kan diserahkan ke daerahnya masing-masing. Dalam hal ini Kabupaten Tasikmalaya untuk pembiayaan PSU itu kan pembiayaannya itu diserahkan ke Pemda yang bersangkutan. Dari mana itu uangnya? Ya, justru itu kenapa tadi kemudian ini akan menjadi efek domino masyarakat yang dirugikan. Karena anggaran untuk pemilihan ulang itu kan butuh anggaran cukup lumayan. Kan gitu. 50 miliar. Terus kondisi hari ini keuangan APBD daerah lagi defisit. Artinya konon kan gitu kan, menurut artinya cerita kan gitu. Artinya itu mengambil dana dari APBD. Iya. Yang konon bahwa bukan konon, APBD itu dana untuk masyarakat kan gitu. Masyarakat jelas. Ya. Berarti itu sudah tersunat lagi. Iya, salah satunya mungkin ada di beberapa daerah yang sudah berapa tahun mereka itu rakyat, khususnya masyarakat dari kabupaten mengharapkan infrastruktur. Ya. Nah, dengan adanya PSU kembali, otomatis yang tadinya mau direncanakan untuk pembangunan jalan, akhirnya tersedot itu. Si anggaran itu dipakai untuk PSU. Ya, artinya sisi dari proses pembangunan ini akan terhambat. Kan itulah. Itu dampak yang akan juga oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada degradasi pemilih. Kan gitu. Masyarakat hari ini terlihat apatis. Maksudnya? Apatis. Nah, karena apa? Somasi yang tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu. Karena persoalannya bukan bukan di perolehan hasil suara, tapi di proses administrasi. Tidak imut lah ya. Ya itu. Kalau emang dianggap tidak tahu, masa. kan gitu loh. Masa. Apakah emang disengaja untuk diloloskan? Kan gitu. Saya menarik kan perihal ambisi tadi, perihal status quo atau dinasti yang mau ingin membangun sebuah dinasti di Kabupaten Tasikmalaya. Kan sudah bukan rahasia umum lagi kan? Bukan sudah rahasia umum lagi bahwa untuk mencapai libido itu, libido kepemimpinan itu kan segala cara ditempuh. Contoh kasus lah, kemarin itu sampai terkuak bahwa ada pengkondisian misalkan pengkondisian perihal ulama misalkan, pengkondisian perihal yang lain. Yang menarik ini kan di persoalan ASN kan, konon katanya ada pengkondisian tentang ASN. Sementara jargon yang berkembang bahwa ASN itu harus netral. Betul bahwa ASN itu harus memilih, tapi jangan sampai memilih ASN itu mencoba mengkondisikan sedemikian rupa, dan itu kan terjadi di salah satu wilayah di kecamatan kabupaten ya. Saya bukan nggak ngomong ya di Ciawi. Tapi ada beritanya kok. Betul. Nah, kondisi sekarang kan PSU sekarang ini, kira-kira pandangan Akang seperti apa? Nah, akan terjadi lagi seperti itu atau memang harus jangan? Jadi saya melihat bahwa sebetulnya PSU ini bukan hanya perihal perbaikan teknis proses pilkada saja. Saya melihatnya bahwa justru PSU ini merupakan momentum yang krusial bagi demokrasi menurut saya. Apakah demokrasi hari ini mampu pulih dari cacat integritas, atau malah justru tenggelam dalam tenggelam dalam kubangan transaksionalisme atau kekuasaan yang manipulatif. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat hari ini, belakangan ini justru banyak kabar, banyak berita atau sudah mulai tercium keterlibatan birokrat atau birokrasi di dalam politik praktis atau PSU ini. Gitu. Tadi karena kalau istilah kerennya mungkin cawe-cawe ya. Nah, justru cawe-cawe ini menurut saya ini bukan istilah yang
sinis dalam ruang publik menurut saya. Justru saya melihatnya bahwa cawe-cawe ini sudah merupakan fakta yang nyata dan tadi sudah menjadi rahasia umum. Karena banyak kasus, banyak berita, ada camat yang memang mengarahkan atau mengadakan kegiatan formal dengan isi pidatonya muatan politik gitu. Bahkan ada fasilitas negara, fasilitas pemerintah justru malah digunakan untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon. Nah, saya kira itu merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya hari ini. Terus kemudian, ya kita bicara jujur saja hari ini, kenapa birokrat ini bisa bisa terlibat gitu ya? Nah, saya melihat bahwa titik permasalahannya ada pada struktur kekuasaan yang hari ini tidak benar-benar netral, Kang. Ya, ASN hari ini saya melihatnya merasa wajib untuk terlibat dalam politik sektoral. Ya kenapa? Mungkin karena ada salah satunya yang memang beralasan tadi mungkin dijanjikan promosi jabatan, atau ada yang ketakutan dimutasi, bahkan ada yang hanya sekedar ingin bermain aman supaya dianggap menjadi pegawai yang patuh kepada loyalitas kepada pimpinan. Padahal itu tidak dibenarkan dalam demokrasi. Misalkan saya seorang politikus, betul. Itu sah-sah saja. Apapun yang akan saya, apapun sesuatu hal yang memang buat saya untuk menang itu segala macam cara dilakukan, katakanlah seperti itu. Kalau saya misalkan sebagai orang politik, misalkan kalau orang politikus itu berpendapat seperti itu, seperti akibatnya gimana? Kalau saya berpikiran, kalau misalkan politisi beranggapan bahwa segala cara dilakukan untuk kemenangan, itu sangat cacat dalam berpikir menurut saya. Karena pada dasarnya bahwa kekuasaan itu bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena kekuasaan itu melekat dengan kepentingan rakyat, dengan mengabdi kepada rakyat. Kalau misalkan dengan berbagai cara, bahkan cara kotor pun dilakukan, itu sudah keluar dari fitrah sebagai politisi, menurut saya seperti itu justru. Ya, karena memang demokrasi itu bagus itu salah satunya yang mengawali politisi kan gitu. Betul. Tiba-tiba dihianati, katakanlah itu artinya bahwa itu sudah tidak bagus untuk perkembangan demokrasi yang ada di kita ya. Iya, sudah, menurut saya sudah keluar dari etika moral politik dari seorang politikus. Menurut saya kalau misalkan seorang politisi berpikiran seperti itu, menurut saya sudah cacat dalam berpikir, orientasinya sudah salah dari awal, menurut saya seperti itu. Ya, karena memang libido kekuasaan ya Kang. Libidonya. Dan konon kan katanya ketika kita masuk ke wilayah politik atau libido politik itu lebih dahsyat daripada libido terhadap perempuan. Iya. Saya kira sepakat. Saya kira kalau misalkan lihat realita politik hari ini. Iya. Kenapa seperti itu Kang? Artinya bahwa mereka itu ingin dilihat luar biasa, dilihat sebagai hero dan sebagainya, yang pada akhirnya hal-hal yang buruk itu dilakukan. Iya, tadi karena saya lihat secara pragmatis bahwa kenapa terjadi hal seperti itu, karena memang politik itu hal atau ruang yang menjanjikan bagi orang-orang untuk memperkaya dirinya. Saya lihatnya seperti itu. Ambisi saya, ya, harta. Saya lihatnya seperti itu. Itu dari sudut pandang yang pragmatis, saya lihat. Terus akan Kang Ibu juga melihat nggak sekarang itu kan baru mendengar semua di Indonesia nih bahwa bupati mau melaporkan wakil bupati. Dan saya yakin di ini belum pernah ada di Indonesia. Yeah. Ini kenapa nih Kang? Kang mau jawab kan? Nggak apa-apa, kita bebas saja. Ya. Artinya bahwa ya memang realitas yang ada di masyarakat kan seperti itu. Iya. Kan tidak elok Kang. Betul. Ketika bupati mewakilkan wakil bupati, misalkan tiba-tiba wakil bupati mengkanter munculnya dengan cara misalkan hal-hal yang di media juga sudah berkembang. Ya. Fenomena apa tuh Kang? Saya lihat fenomena saling lapor ya, justru
melihat bahwa dalam sistem manajerial atau dalam sistem pengelolaan bernegara justru itu sangat cacat, karena memang seharusnya kenapa harus ada saling lapor kalau misalkan secara koordinasi dilakukan secara benar, gitu. Secara komunikasi dilakukan secara merata, pembagian tugas dan lain sebagainya. Kenapa harus ada istilahnya miskomunikasi atau miskoordinasi sehingga mengakibatkan terjadinya saling lapor dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat bahwa itu merupakan, kita bisa mengukur lah secara kapasitas dalam menjadi seorang pemimpin saja, hal yang dasar untuk pembagian tugas atau berkoordinasi saja tidak baik. Mau dibawa kemana kalau misalkan seorang pemimpin saja tidak memaknai apa yang dimaknai sebagai seorang pemimpin. Artinya dampak dari persoalan yang memang kisruh seperti ini itu juga akan berdampak ketika siapapun yang akan jadi pemimpin, karena di awalnya tidak bagus, itu akan itu. Sepakat ya? Saya sepakat. Nah, berkaitan dengan itu, teman Rampin nih, Kang Iwo, dengan kondisi sekarang ini, untuk menyikapi tentang PSU yang tanggal 19 kan? Tanggal 19, teman-teman dari Rampin itu mau berbuat apa nih, Kang? Nah, sebelumnya kita sudah ada agenda dalam proses pengawalan pesta demokrasi, khususnya pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Apa tuh, Kang? Kita akan menyebar dari beberapa teman-teman relawan yang emang peduli terhadap sistem demokrasi hari ini. Kabupaten. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengajak partisipasi masyarakat supaya untuk mengawal proses demokrasi itu harus dengan cara yang adil, kan gitu. Jangan sampaikan ada persoalan-persoalan yang lain. Dan ketika misalkan kemudian ada indikasi pelanggaran, kan gitu, saya minta juga kepada masyarakat untuk tidak segan melaporkan, dan kita siap untuk ngawal, kan gitu. Oke. Kan itu kita sudah ada agenda. Kenapa kemudian hari ini melihat bahwa fenomena hari ini, ya fenomena demokrasi hari ini khususnya di kabupaten, kan dari proses awal ini sudah klimaks nih, kan gitu. Artinya harus ada pendidikan politis terhadap masyarakat juga gitu. Dan ini peran kita lah, khususnya rakyat kabupaten, kan gitu. Karena ini bukan pemilihan yang, ini sosok pemimpin sih. Ya, Sosok pemimpin gitu, yang menentukan kebijakan mau dibawa kemana. harusnya menjadi panutan. Harus jadi panutan. Apalagi tadi diulas juga kaitan dengan saling lapor. Nah, ini kan saya rasa ini tidak etis. Berawal dari tidak bagus. Apalagi bupati melaporkan wakil bupati, kan gitu. Iya. Kayak gitu. Itu kan satu paket. Saya rasa gitu kan. Nah, ini yang emang saya rasa ini dagelan seperti apa gitu kan. Ya, jadi jangan sampaikan lah masyarakat dibikin apa ya? Dibikin bingung gitu. Dengan kekonyolan tersebut lah. Betul. Itu yang mana? Yang bahwa itu teamwork ya. Ketika berkuasa itu harusnya menjadi teamwork. Iya. Toh pada akhirnya misalkan terbelah menjadi dua itu, jangan sampai menyisakan hal-hal yang tidak bagus. Karena konon katanya kalau kita berawal dari tidak bagus, maka nanti hasilnya juga akan tidak bagus. Dan itu akan membekas. Apalagi di kita kan ya. Daerah yang memang ketimurannya dijaga. Kalau ini mah betul kata Kang Iwo, kata kalau dia bahwa ini kelihatannya tidak etis seperti saat apa. Oke, ini buat Kang Firman nih, Kang. Jika hari ini terjadi politik praktis yang dilakukan oleh ASN misal gitu ya. Iya. Artinya karena kemarin juga kita melihat dan naga-naganya sekarang juga akan seperti itu karena ternyata masih ada irisan-irisan. Nah, hal itu untuk pengkondisian pada salah satu paslon. Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman pemuda lah. Nah, Kang Firman kan lebih dekat dengan teman-teman itu yang apa namanya,
yang punya pikiran lain lah, yang punya kecintaan terhadap Kabupaten Tasikmalaya. Kalau terjadi itu, kira-kira sikap kita nih, sikap Kang Firman harus bagaimana Kang? Ya, justru saya melihatnya tadi keterlibatan ASN dalam proses politik praktis atau politik sektoral hari ini, tentu memang sudah banyak berita yang beredar. Tapi kita pun sebagai pemuda atau orang muda Kabupaten Tasik menyadari bahwa itu akan sulit untuk diungkap secara hukum tanpa adanya investigasi secara mendalam. Nah, tapi justru di situ pentingnya peran kita sebagai masyarakat sipil atau masyarakat muda untuk menumbuhkan kepekaan politik, sehingga kami melihat bahwa demokrasi ini tidak hanya cukup kalau hanya dijaga oleh aturan saja, tetapi perlu ada kesadaran kolektif yang perlu kita bangun sebagai masyarakat sipil untuk bisa saling mengontrol, saling mengawasi, jangan sampai menjadi berita atau menjadi kasus hukum dulu baru kita bereaksi. Tapi perlu ada mitigasi, perlu ada kesadaran kolektif bersama-sama saling mengontrol gitu untuk bisa menjaga demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi demokrasi yang lebih baik lagi. Saya kira seperti itu, Kang. Konkretnya Kang, kalau tiba-tiba misalkan Kang Firman menemukan seperti itu, tindakan Kang Firman secara konkret apa tuh? Ya tentu yang pertama kita ikuti prosedur secara hukum, secara aturan. Tentu kita akan laporkan kepada pihak yang memang berwajib untuk menindak. Yang dalam hal ini mungkin yang lebih berwenang adalah Bawaslu. Kalau misalkan memang kita menemukan hal-hal yang istilahnya menyimpang dari aturan. Ya, tapi faktanya pada hari ini kita melihat juga peran Bawaslu, ya kami menilai dari sudut pandang orang awam, justru tidak ada ketegasan dari Bawaslu itu sendiri. Karena kemarin juga kan syarat dengan persoalan itu, syarat dengan kelakuan misalkan kepolisian dan sebagainya dilaporkan ke Bawaslu, tapi ternyata tidak ada. Dan ternyata di Bawaslu itu ketika melaporkan itu tidak ada tindakan, artinya tidak ada hukum terhadap yang melaporkan. Nah, sikap nih sekarang nih, karena memang PSU sekarang itu sebetulnya itu juga bercermin daripada pilkada kemarin tuh, karena kekisruhan maka terjadi PSU. Supaya tidak terjadi PSU lagi, langkah konkretnya seperti apa? Apakah kita memang kita kuasai Bawaslu, kita demo dengan Bawaslu, kita gimana? Ya. Tentu kita akan menuntut secara tegas kepada Bawaslu untuk menindak segala bentuk tindakan, segala bentuk penyimpangan yang berkaitan atau akan merugikan proses PSU yang akan dilaksanakan yang menghitung hari ini ya. Tentu kita menuntut juga jangan sampai Bawaslu itu menjadi pelayan kekuasaan atau hanya ikut menjadi penonton, sedangkan permasalahan sudah mulai tercium, bahkan sudah ada beberapa bukti yang memang atau beberapa laporan yang diajukan kepada Bawaslu. Nah, kami menuntut untuk menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Jangan sampai kita harus turun istilahnya zaman dia mah gorowokan kajalan gitu baru ditindak gitu. Jangan sampai seperti itu, karena mau sampai kapan proses demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya akan seperti ini. Oke, terima kasih Kang Iwo, atur nuhun Kang. Sami-sami Kang Pak. Begitulah kondisi Kabupaten Tasikmalaya yang memang kalau menurut saya dengan terjadinya PSU itu dianggap bahwa Kabupaten Tasikmalaya itu menarik dengan salah satu kehidupan ya. Makanya karena pikirkan rakyat ini mencoba mengakomodir pikiran-pikiran rakyat untuk bersuara, dan sudah saatnya rakyat bersuara karena pikirkan rakyat. Sampai jumpa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.